Bab 36. Kamu mau masuk sendiri atau mau aku paksa masuk? Minta dong. Neo menyodorkan piring kosong pada Aruna. Padahal sudah 2 ekor ikan dia habiskan, dan masih kurang. Aruna terperanjat dengan selera orang kaya. Apa setiap hari mereka makan ayam dan daging? Saat ketemu seafood dan ikan segar seperti ini, mereka begitu lahap. Aruna pastikan setelah ini mereka akan keheranan saat melihat timbangan mereka pada ke kanan. Sempat-sempatnya Aruna mengulum senyumannya. Lalu tangannya menaruh sosis bakar ke piring suaminya. Ini aja, ikannya buat aku. Yah, bagi 2, deh, aku tunggu. Kita makan bareng, ya. Yan, lolotan mata Aruna menghentikan Neo untuk melanjutkan ucapannya. Oke, maaf, ucapnya tanpa mengeluarkan suara. Mau gantian, tawar Vania. Boleh, setelah ikan aku matang. Vania mengangguk, dia kembali duduk di samping kakaknya. Sedangkan Noven sedari tadi mengamati interaksi suami istri itu. Rasanya aneh dan masih tidak menyangka, seorang Neo menikah dengan remaja seusia adiknya. Begitu menggelikan baginya. Udah mateng, sorak Aruna pelan, dia mengambil piring lalu mengisi ikan bakar itu ke dalam piringnya, beserta beberapa potong sosis. Setelahnya dia berkumpul dengan yang lainnya. Neo mengekornya, di mana dia duduk, di situ pula Neo duduk. Dia masih mengincar ikan dalam piring istrinya. Mario dan Jesse hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat tingkah mereka. Setelah tadi mereka dikejutkan dengan teriakan Aruna dari dapur. Dan sekarang masih tersisa drama lainnya. Dikit aja yang pintanya. Aruna menghela napasnya lalu memotong bagian ekornya menaruh ke piring Neo. Sana main jauh-jauh. Hus-hus, usirnya. Bukannya bergerak, Neo masih di sampingnya. Dengan cepat menghabiskan pemberian Aruna. Setelahnya dia menaruh piringnya di atas tikar. Satu tangannya menarik piring Aruna. Makan berdua biar romantis, ucapnya asal. Bukannya terharu, Aruna malah semakin sebal. Dengan sisa kesabaran, akhirnya Aruna menyerah dan mau berbagi dengan suaminya. Kepala aku, teriak Aruna, saat tangan Neo hendak mengambil kepala ikan yang sangat disukai Aruna itu. Nggak bagus wanita makan kepala ikan, apalagi kamu lagi sekolah. Kamu kan mau jadi dokter, entar jadi bodoh loh, ucap Neo. Entah dia dapat dari mana mitos seperti itu. Aruna menatapnya Neo dengan tatapan tajam. Nggak mempan. Untuk Mas ketahui, ya, sedari kecil aku sering makan kepala ikan, pintar-pintar aja tuh. Kepala ikan ini milikku. Sana kamu, Jesse menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja, hal sekecil itu bisa mereka jadikan bahan untuk bertengkar. Neo, mau kepala ikan, ini punya mama masih ada. Mau, Neo melihat sekilas lalu menggeleng. Punya Una lebih menggoda, jawabnya, saat dia melihat ke samping. Istrinya telah menghilang. Lah, dianya kemana? Tanya Neo bingung. Tawa Rayleigh dan Noven pecah. Noh, di sana istrimu, tunjuk mereka. Aruna sudah menjauh dari mereka. Neo bangkit dan menyusulnya. Disinilah mereka. Setelah pesta barbek tadi, Aruna dan Neo menghabiskan malam bersama sembari melihat bintang. Banyak bintang, komentar Aruna yang langsung mendapat anggukan dari Neo. Cantik. Makasih. Bukan kamu, tapi bintangnya. Anggap aja bintangnya lagi ngomong. Aku mewakili bintangnya sih, jawabnya asal. Neo terkikik geli. Neo yang sempat mengambil jaket dari tasnya, melepaskan jaket itu lalu memasangkan pada Aruna. Kamu nggak dingin? Tanya Aruna, suaminya hanya mengenakan kaos oblong. Enggak, kulit aku tebal, dustanya. Oh, Aruna kembali mengedarkan pandangannya pada bintang yang bertebaran di langit pekat. Mama itu pengen banget liburan. Kamu sisihkan waktu buat dia, Mas. Aruna tiba-tiba membuka suara, saat beberapa saat mereka hanya berdiam. Iya, nanti aku jadwalin buat liburan keluarga.
Kayaknya selama ini Mama kurang perhatian. Kelihatan saat liburan ini. Dan tadi, dia bahagia banget bersama Papa. Aruna mengangguk. Beruntung kamu punya mereka, Mas. Neo diam. Hawa dingin mulai mengusik kulitnya. Sesekali dia mengusap lengannya. Aruna melihat itu. Dia wanita yang cukup peka dengan sekitar. Masuk aja, yuk, Neo menggeleng. Masih mau di sini, ucapnya. Aruna menatap wajah suaminya. Jarak mereka memang begitu dekat. Mas, panggil Aruna. Iya, yang Aruna kembali ingin menimpuk suaminya. Namun masih bisa dia tahan. Kamu pernah setia dengan satu wanita, hening. Lama hening, lalu Neo mengangguk. Pernah. Tapi hanya sekali. Setelah itu nggak pernah lagi. Dia di mana sekarang? Yang itu bintang jatuh, sorak Neo. Aruna langsung mengalihkan pandangannya, mengepalkan tangan di depan dadanya lalu berdoa dalam hati. Lama banget berdoanya. Doa apa sih? Tanya Neo penasaran. Kepo. Kalau mau tahu doaku, tanya Tuhan dong. Gimana aku tanya Tuhannya? Aruna menyentuh dada Neo. Tanya di dalam sini, Mas. Tuhan itu ada di sini. Neo tertegun cukup lama. Gadis sekecil Aruna kenal Tuhan, sedangkan dia yang tak pernah kenal Tuhan, jarang melakukan ibadah. Rasanya Neo sedang sekolah pelajaran agama, dan ucapan Aruna mengena di hatinya. Kamu nggak marah? Aruna mengerutkan keningnya. Marah kenapa? Marah dengan apapun itu. Apapun yang bikin kamu kecewa. Kamu nggak mau salah keadaan gitu. Pertanyaan Mas random banget, dan jawaban aku, enggak. Apa kamu puas? Mereka kembali diam. Neo tidak merespon lagi. Sibuk dengan pikirannya, sembari menikmati keindahan malam. Jika bisanya Neo akan menghabiskan malam-malamnya di dalam kamar dengan wanita yang siap mendesakkan namanya atau menghabiskan malam dengan bermain basket atau futsal. Atau di bar. Itu malam-malam yang Neo lewatkan selama bertahun-tahun. Dan malam ini berbeda. Sesuatu yang baru masuk ke dalam kehidupan Neo, dan semua itu membuatnya bahagia. Bukan uang, tapi kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aruna salah satunya. Kebahagiaan bagi Neo, andai Neo sadar. Masuk, yuk. Kali ini Neo tidak menolak. Tubuhnya mulai kedinginan. Mereka berjalan berdampingan menuju homestay. Langkah mereka terhenti saat di ruang tamu homestay itu, dua pria tengah tertidur di atas karpet. Aruna dan Neo saling melempar pandangan. Aku coba ketuk pintu kamar Mama. Ya, usul Aruna, lalu mengetuk pelan. Mamanya juga sudah tertidur lalu ke kamar Vania dan Salsabila. Sama. Keduanya sudah terlelap. Aruna menghampiri suaminya kembali. Semua udah tidur. Pintu dikunci. Aku tidur di mana, Mas? Neo mengamati sekitar. Tidak ada ruang juga untuk dia tidur. Sialnya mereka lupa menyewa homestay yang lain. Aku cari penginapan yang masih kosong. Deh, kamu tunggu aja. Ya, Aruna menahan tangan suaminya. Mbak Susi bilang udah kosong. Tadi aku udah tanya waktu makan malam tadi. Gimana dong kita? Neo melihat tenda yang belum dipasang tergeletak begitu saja di ruang tamu itu. Kita nginap dalam tenda aja. Mau tenda? Malam-malam gini masang tenda? Tanya Aruna tak percaya. Mau gimana lagi? Kita nggak mungkin nggak tidur. Aku bawa tendanya, kamu bawa sleeping bag dan matrasnya. Aruna mengangguk. Setelah mengambil kedua benda yang diminta suaminya, dia langsung menyusul Neo yang sudah tiba di pantai dan mulai mendirikan tenda mini yang awalnya memang disiapkan untuk mereka berempat. Namun pada akhirnya tenda itu dipakai olehnya dan Neo. Bantuin pegang ujung itu, yang Aruna menurut. Setelah 20 menit berlalu dan berkutik dengan tenda itu. Tenda itu sudah berdiri tegak. Neo membuka pintunya, lalu masuk ke dalamnya, membentang matras, lalu membuka sleeping bag.
Ayo masuk, satu selimut, tanya Aruna sembari melototkan matanya tak percaya. Iya, sini, yang Aruna bergeming. Dia masih membeku di depan pintu tenda. Ragu untuk masuk. Satu selimut dengan suaminya membuatnya bergidik ngeri. Sini, satu tarikan pada lengan Aruna, membuat wanita itu masuk lalu menimpa tubuh suaminya. Kamu mau masuk sendiri atau mau aku paksa masuk? Bersambung.